Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang program C++ lagi. Cuman program yang kita bahas kali ini yaitu program memindahkan isi array, yaitu array C diisi ke array A. Jadi isi array C nanti yang nggak ada di array B, tapi ada di array A. Kalau isi array D itu array B yang nggak ada di array A, jadi seperti itu. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya jelaskan. Seperti biasa, saya akan menjelaskan pseudocode-nya dulu, kemudian program, baru kita akan jelasin flowchart. Jadi pseudocode-nya ini, kalau masih ingat video-video saya sebelumnya, saya jelasin pseudocode itu adalah program bahasa Pascal dan campuran bahasa C++, di mana tujuannya adalah untuk mempermudah logika pemrograman seorang programmer dalam membentuk suatu program. Jadi seperti itu. Langsung aja kita mulai jelaskan. Di sini kita memesan variabel. Di sini ada pendeklarasian variabel, di mana variabel yang kita gunakan yaitu variabel bertipe integer, karena untuk mempermudah saja, karena ini kan memindahkan isi array, jadi array itu kan per digit per karakter ya, jadi kita ambil integer. Kemudian begin. Oh iya, karena yang kita akan masukin di sini adalah berbentuk angka atau bilangan bulat seperti itu. Kemudian di sini variabel n, m, a 100, b 100, c 100, d 100. Kenapa kita deklarasikan 100? Karena inputannya bebas sebanyak 100 biji. Kemudian I, J, K, L, dan A sama dengan 0. Di sini 0, tipenya integer. Kemudian untuk pseudocode-nya ini, bentar ya. Pertama, read n, input n. Input n di mana n akan menjadi batas banyaknya elemen array dari A. Kemudian untuk memasukkan elemen array A, kita menggunakan perulangan for. Kalau masih video sebelumnya, saya pernah bahas tentang array, dimana kalau kita mau input array atau mau output array, itu menggunakan pernyataan perulangan, yaitu for. Biasanya kita gunakan for untuk input dan cetak array. Karena array itu kan larik ya, jadi isi dari satu variabel itu kan banyak. AK1, AK2, AK3. Jadi kalau mau output atau inputnya kita pakai perulangan. Jadi for i sama dengan 0 sampai n. Jadi n ini akan menjadi batas perulangan ini untuk menginput nilai a ke i. Karena array itu dimulai dari kamar ke 0, bukan kamar ke 1. Jadi kita deklarasikan di sini a-nya sama dengan i-nya sama dengan 0 gitu. Kemudian read m akan menjadi batas masuknya elemen ini array yang b. Read m, kemudian input m ini seandainya kita input 5, nanti batasnya tuh 5, jadi isi dari b itu adalah 5. Jadi b keempat ya, karena kamar array itu dimulai dari 0 kan, jadi 0, 1, 2, 3, 4, jadi 5 kan totalnya, jadi seperti itu. Setelah input, kemudian kita deklarasikan di sini k sama dengan l sama dengan 0. Jadi variabel k sama l itu diisi dengan 0. Jadi kita bisa bentuknya seperti ini. Kayak gini bentuknya. Kalau mau dijabarin juga gak apa-apa, seperti k diisi dengan 0, l diisi dengan 0. Tapi di sini kayak ini gak apa-apa juga. Kemudian di sini untuk memisahkannya ini ya, for i sama dengan 0 sampai batas perulangan jala n, a diisi dengan 0. Kemudian i sama dengan 0 kan, to n, seandainya n-nya 2. I sama dengan 0. Apakah i kurang dari 2? Iya, karena i-nya masih 0. Maka a diisi dengan 0, memasuki perulangan j. J diisi dengan 0 sampai m. M-nya seandainya 3. Apakah 0 kurang dari 3? Iya, maka kita lakukan ini. Kita melakukan pengecekan satu persatu. Apakah jadi begini, apakah array A kamar ke 0 sama gak? Dia itu sama array B kamar ke 0, kamar ke 1, kamar ke 2, kamar ke 3, kamar ke 4, seperti itu. Jadi dicek satu-satu. Itu yang bikin
program ini penjelasannya agak panjang. Jadi saya persingkat seperti itu. Anggap saja itu pengecekan setiap kamar. Jadi seperti itu. Kemudian kalau A sama dengan I, maka AI sama dengan BJ sama dengan ya, jadi A diisi dengan 1. Karena di sini A-nya 0 ya. Seandainya kamar A ke ini 2, B ke J ini 3. B ke 0 lah jadi ya. A ke 0 ini 2, B ke 0 ini 3. Jadi apakah A ke 0 dan B ke 0 itu sama? Enggak, jadi langsung naik J++. Kamar A ke 0 dan B ke 1 apakah sama? Kalau iya nanti dia masukin A-nya dimasukin nilai 1. Kemudian kalau sudah perulangan ini terus berlanjut sampai batas N, dia akan naik I++. Jadi I sama dengan 1 sampai N, A diisi dengan 0, J 0 sampai M. Jadi apakah array A kamar ke 1 itu sama dengan array B kamar ke 0? Apakah array nanti J++ kan? Apakah array A ke 1 sama dengan array B ke 1? Apakah array A kamar ke 2 itu sama dengan array B kamar ke 3? Seperti itu. Tidak akan mengulang-ulang dan memeriksa satu persatu tiap kamar yang ada di dalam array. Kemudian kalau habis perulangan J ini, dia akan masuk ke sini. Apakah kalau keluar dari perulangan J, dia turun ke sini? Apakah tidak sama dengan A itu enggak 1, jadi dia di sini masukin L++. Jadi L++ ini untuk ini tadi kan L-nya kan masih 0. Jadi di sini L-nya jadi plus plus. Jadi 1 kan. L plus 1 sama dengan 1. Diisi dengan BI. D. Nah, kemudian untuk yang C-nya juga sama. Nanti dia akan memeriksa setiap kamar dan tiap variabel seperti itu. Nah, untuk mencetaknya seperti saya bilang tadi, kalau untuk mencetak dan untuk menginput array itu kita butuh pernyataan perulangan. Di mana pernyataan perulangan ini batasnya adalah inputannya tadi kan N sama M CI seperti itu. Dia akhiri program. Itu untuk sudoku-nya sekilas. Kemudian kita bahas programnya langsung. Ini include IOStream, header yang kita gunakan, kemudian using namespace std ini untuk memanggil library, in main fungsi utama, kurung kerawal buka untuk memulai program, pendeklarasian variabel pada baris selanjutnya ini ada N, M, A, B, C sama D sebagai array yang A sampai D, kemudian I, J, K sama L. Kemudian ini permintaan untuk menginput batas array A. Kemudian di sini for I sama dengan 0 sampai batasnya adalah N. Masukkan elemen array ke A ke I. Jadi di sini masukin. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti dia kan ini kamar ke 0 kan karena I-nya 0. Jadi masukkan A kamar ke 0. I++ masukkan A kamar ke 1. Masukkan A kamar ke 2. Jadi seperti itu. Untuk yang B juga sama dengan batasnya tadi N, ini M, input yang baru. Seperti itu. Kemudian K sama dengan A sama dengan 0. Jadi dideklarasikan dulu. Kemudian di sini kalau I sama dengan 0, untuk I sama dengan 0, I kurang dari M itu batasnya. Kemudian A-nya diisi dengan 0 dulu, dideklarasikan dulu. Kemudian masuk perulangan J, di mana di sini akan memeriksa ya, apakah A ke I sama dengan B ke J, seperti itu. Karena kan ini, kenapa kita butuh 2 perulangan? Karena kan kamar A punya perulangan sendiri, kamar B punya perulangan sendiri. Jadi, apakah kamar A ke 0 itu sama dengan kamar B ke 0? Apakah kamar A ke 0 sama dengan kamar B ke 1? Apakah kamar A ke 0 itu sama dengan B ke 2? Jadi seperti itu. Nanti diperiksa satu persatu. Kemudian, keluar dari perulangan J, masuk ke sini. Apabila tidak sama dengan A, karena A tadi adalah
deklarasikan sebagai A sama dengan 0. Kalau dia 1, maka kalau dia tetap 0, maka di kan C K plus plus. Ini untuk C. K plus plus sama dengan AI. Kalau yang B, sama, operasinya sama, cuman dibalik. Perulangannya yang di sini, M, nanti di sini ubah jadi M, di sini ubah jadi N. Karena yang dicari untuk D itu kan yang ada di elemen array B, tapi dia nggak ada di array A. Jadi seperti itu. Jadi di sini jadi seperti ini kan dia. Jadi batas yang ini M, batas yang sini N. Sama saja operasinya seperti yang tadi. Apakah B kamar ke 0 sama dengan A kamar ke 0? Apakah B kamar ke 0 sama dengan A kamar ke 1? Nanti seperti itu. Kalau iya, maka A plus 1, break, kemudian dia langsung ke sini. Jika tidak sama dengan A, maksudnya jika tidak A, dia jadi D L plus plus sama dengan B ke I. Jadi di input, dimasukin ke situ. Kalau dia tidak ya kan, kalau dia tetap 0, berarti dia akan masukin D L plus plus atau 1 sama dengan B ke I. Dimasukin. Untuk mencetak array C, sama seperti tadi kita menggunakan perulangan. Kalau yang ini tuh kita gunakan K, ini kita gunakan L. Kenapa? Karena batasnya tadi kan ini L. Ini mana ada tadi ini K, betul? Jadi batasnya tuh seperti itu. Karena kan elemen array C itu kita batasin dengan K, yang D kita batasin dengan L. Karena kita udah buat K++ sama L++ tadi. Kemudian cetak ke layar, kemudian akhiri program. Seperti itu. Untuk flowchart-nya ini kita jelasin dari sini. Oke, saya gedein dulu ya. Nih. Start, mulai program dengan bentuk oval. Kalau masih ingat video-video saya sebelumnya, saya pernah jelasin tentang bentuk-bentuk yang bisa kita pakai untuk flowchart. Jadi kalau buat mulai sama akhir program itu kita pakai oval bentuknya. Ini input N, jajar genjang. Yang ini perulangan. Jadi yang ini untuk perulangan untuk input elemen array A, dan ini untuk input elemen array B. N sebagai batas dan M sebagai batas. For I sama dengan 0 sampai N. Apakah 0 kurang dari 2? Saya punya N-nya 2. Apakah 0 kurang dari 2? Iya, maka input A ke 0. I++. Apakah 1 kurang dari 2? Iya, maka input A ke 1. I++. Keluar dari sini input M menjadi batas banyaknya elemen array B. Apakah I sama dengan 0 sampai M? Apakah 0 kurang dari 3 seandainya? Iya, maka input array B ke 0. I++. Apakah 1 kurang dari 3? Iya, maka input B kamar ke 1. I++. Apakah 2 kurang dari 3? Iya, maka input B ke 3. I++. Apakah 3 sama kurang dari 3? Tidak, maka keluar dari perulangan ini, masuk ke K sama dengan L sama dengan 0. Dan masuk ke sini. For I to N. Jadi I-nya di sini kita isikan 0. N-nya itu yang tadi, yang diinputkan. Kemudian A sama dengan 0, for J sama dengan 0 sampai M. Jadi ini untuk memisahkan elemen yang ada di elemen array A, tapi dia tuh nggak ada di elemen array B. Jadi, seperti ini. Saya jelaskan satu saja karena perulangannya sama, bentuknya pun sama. Lihat yang ini dengan yang ini. Sama bukan? Jadi saya jelaskan satu dulu. Ini for I to N. Jadi yang tadi sudah sampai sini tadi ya. Kemudian cek apakah elemen array A ke 0 sama dengan elemen array B ke 0. Kalau iya, A di 1, kalau tidak langsung I++. Naik. J++. J kamar ke 1 jadi ya. Apakah A kamar ke 0 sama dengan B kamar ke 1? Kalau iya ini, kalau tidak langsung J++. Apakah 2 kurang dari 3? Iya. Apakah array A
kamar ke 0 sama dengan array B kamar ke 2. Kalau iya isi A dengan 1, kalau tidak J++. Seperti itu. Kemudian kalau sudah keluar dari sini, cek apakah tidak sama dengan tidak A seperti yang tadi tetap 0 maksudnya. Dia masuk ke sini, C K++ diisi dengan isi array A kamar ke A ke I 0. Kalau tidak I++ kemudian naik ke sini. I kurang dari I sama dengan 0 kurang dari N berarti tadi 1 berarti ya 1 kurang dari 2 iya, maka A diisi dengan 0, masuk ke sini lagi perulangannya sama seperti tadi. Untuk yang pemisahan ini yang B juga sama persis, cuma diganti karena tadi ini elemen array A yang tidak ada di elemen array B, di sini elemen array B yang tidak ada di elemen array A, jadi seperti itu. Cuma dibalik itunya pemeriksaannya dan perulangannya. Yang kalau yang tadi di atas batasnya N, di sini M, ini N, hanya dibalik seperti itu. Kemudian untuk mencetak sama saja seperti yang tadi. Kalau untuk mencetak sama seperti yang di awal, keluar dari perulangan B, masuk sini per I to K, karena K ini adalah batas untuk yang A ya, yang tadi di sini K++, yang C tadi. Jadi sananya K-nya 2, 0 kurang dari 2 ya, maka cetak C ke 0. I++, I ke 1, apakah 1 kurang dari 2? Iya, cetak ke I ke 1, I++, apakah 2 kurang dari 2? Tidak, maka keluar, masuk ke perulangan yang selanjutnya sama seperti yang di atasnya, kemudian akhiri program. Kemudian selesai. Mungkin seperti itu kurang lebih singkatnya ya, penjelasan program untuk yang ini. Saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.